Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, dan malam hari ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita tujukan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Pada malam hari ini seperti biasa, Thoreko Syariah Matraman yang merupakan akun resmi dari Thoreko Syariah Indonesia mengadakan kajian kitab Daul Halah yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hasyib Rosyadi. Akhir-akhir ini kita tahu, kita saksikan, atau bisa kita katakan bukan akhir-akhir ini, tahun 2020 sampai awal 2021 ini hampir tiap hari kita mendengar ulama-ulama kita berpulang ke rahmatullah. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, tetap kami mewakili Thoreko Syariah Indonesia berpesan untuk menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, membasuh tangan, dan memakai masker. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir. Kalau kita tahu Indonesia ini masih pada puncak gelombang pertama, yang lainnya sudah masuk pada gelombang kedua. Jadi harus tetap waspada. Baik, sebelum kajian kitab Daul Halah akan disampaikan Gus Hasyib Rosyadi, seperti biasa kita akan tawasulan dan berzikir terlebih dahulu. Monggo kita tata niat kita, hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah sholihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa matanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadratin nabi wasis wa nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yabni malkan wa nabi wa musa wa harun wa nabi wa dawud wa sulaiman wa nabi wa ilyas wa nabi wa zakaria wa yahya wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatan muqarrabin karubin hamalatin arsy wa ila hadrati malaikat jibril mikail israfil wa israil. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama 'amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal 'arifin wa ila hadrati jami'i jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'i asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursiduna
Mbah Yai Khosin Abdullah almarhum, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Aspan, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Curiko Kuritno Blitar nih gitu. Mbah Yai Makhrosin, Yai Ci Ati Nasikhul Umam, Gus Yaya, Gus Bayu, Yai Diautin Kuswandi, lan sedaya mursyid satoriyah ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah, wa ila hadrati jami ahli tarekat syatoriyah, wa tarekat akmaliyah, wa tarekat khalwatiyah, wa tarekat naksabandiyah, wa tarekat qadiriyah, wa tarekat syadiliyah, wa tarekat tijaniyah, wa tarekat rifa'iyah, wa tarekat badawiyah, lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia, lan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah, wa ila hadrati awliya'il abdal, wal awliya'il nuqaba, wal awliya'il nujaba, wal awliya'il rajabiyun, wal awliya'il mamaini, wal awliya'il kutub, wal wali afrad, wa ila hadrati jamil awliya'i fi tanah Jawi, wa ila hadrati kutbal aqtafi hadhi zaman. Wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tu'ul Halah Syekh Ahmad Kushashi radhiyallahu anhu wa a'ta'alana min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan, wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa saqibul wilayah Kulon Papar, wa ila hadrati kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Khususan khasyah kita tujukan pada seluruh alim ulama yang wafat tahun 2020 sampai 2021 awal ini. Semoga Allah menempatkan roh mereka di tempat yang tinggi, alam iliyin. Kita berdoa memohon kepada Allah kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Kita tujukan juga pada yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan dan memberikan kesabaran segala serta kesembuhan. Kita doakan juga kepada para tenaga kesehatan dan para relawan yang berjuang di garis depan, semoga Allah memberikan keteguhan, kesabaran, kekuatan dan diberikan kesehatan, mampu mengemban tugasnya dengan baik. Wa ila hajatina wa hajatikum fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kajian kitab Daul Halah akan disampaikan Gus Kasib Rosadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Daul Halah ini, karya Syekh Ahmad Al-Qushasi. Wa fahimta hasila la ilaha illallah wajadta ma dzikral amru munhasiran fi qismaini lidzatihi isbat wa nafi. Jika seandainya engkau telah memahami bahwa hasil dari makna lafaz la ilaha illallah, maka engkau akan menemukan bahwa apa yang telah disebutkan dari lafaz la ilaha illallah ini teringkas
secara zatnya pada dua makna, yaitu makna isbat dan nafi. Maka di sini diterangkan bahwa makna isbat dan nafi itu adalah makna dhaharu anhuma lafun fi nasrin wa nasrun fi lafin. Yang nampak dari makna itu adalah makna yang teringkas dan makna yang tergelar. Artinya makna-makna yang tersimpan di situ ada makna yang bersifat mujmal, ada makna yang bersifat keterangan-keterangan secara panjang lebar. Fatanazul min hadratihu ila hadratillah lafun bihu fi nasrin billah. Maka makna yang lahir dari makna lafad hu di lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan ada zikir di situ nanti teringkas dalam hu Allah dan Allahu. Nah, hu itu adalah makna yang teringkas. Allah itu di situ menyimpan makna yang terperinci. Wa aksu, dan sebaliknya. Kalau Allahu berarti dari terperinci menuju teringkas. Jadi hu itu makna yang ringkas, Allah itu makna terperinci. Sebagaimana nanti akan ada keterangan bahwa makna hu itu menerangkan keadaan Allah di keadaan alam ahadiyah, ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu, belum melahirkan segala sesuatu yang nampak. Laisa kamitslihi syai'un. Itu alam yang enggak terbatas, maka itu sangat. Nah, nanti Allah itu adalah nama ketika semuanya ini sudah ada keterangan-keterangannya. Karena semua ciptaan Allah di situ ada stempel namanya. Stempel namanya di dalam semua ciptaannya, itulah bisa kita artikan zikir Allah. Semuanya bisa kita artikan itu adalah stempel nama Allah di dalam semua ciptaannya. Tetapi kalau hu itu belum, sesuatu yang tidak bisa ditandai oleh apapun. Begitu. Fal isyarah bihu ilallah alladhi wa al musamma al uluhiyah al muqtada li kulli ta'ayyunin min ta'ayyunatil uluhiyyati ijmalan wa tafsilan. Maka untuk itulah ketika Allah menandakan lafaz la ilaha illallah, itu adalah makna hu sebenarnya. Muhammadur Rasulullah itu dalam zikir nanti menjadi Allah. Artinya begini, ketika Allah itu ingin mengenalkan zatnya, maka Allah memberikan makna-makna, menciptakan semua makhluk dan alam semesta ini untuk menjadi penanda bagi dirinya. Itulah disebut Allah mengirimkan utusan untuk mengenalkan dirinya. Nah, maka kata-katanya adalah Muhammadur Rasulullah. Kita teruskan saja. Fahuwa al-musamma inda kulli fardin bijami'il asma. Maka itulah nanti yang dinamakan nama yang dinamakan bagi semuanya dengan semua nama-nama. Falahu bi'adadi dzalika asma' li syutil ahadiyati dzatiyah fil kasrah al-fi'liyah. Kenapa semuanya ini dinamakan ada stempel Allah? Karena penyaksian seorang hamba bahwa disitulah ada tanda-tanda ciptaan Allah, sang pencipta bagi semua perbuatan-perbuatannya. Walam yajal amru baston wa tafsilan ila ghayati al-murada bil hubbi wal bayan inda ahlil wujudi wal wijdan ila an tatimad dawratu bi aksi tardil mustawa kama dzakarna fayarji'u al-bastu wa tafsil ilal ijmal wal qabdi. Sebaliknya nanti ketika semuanya sudah seperti itu, semua tanda-tanda sudah terlihat, maka saatnya seorang hamba itu mengembalikan semua yang nampak ini kembali kepada yang tidak nampak, yaitu zatnya. Maka itu disebut adalah taroki. Nah,
naik. Jadi berarti dari Allah ke hu begitu. Itu nanti begitu. Kama bada'akum ta'udun. Seperti halnya Allah memulai, maka kepadanya lah engkau akan kembali. Fa inna maraddana ilallahi fal amru kulluhu dauriyun fi ha'il huwiyati wal jalalah laysa illa binafsihi lidzatihi la lisababin. Maka semuanya ini adalah sebenarnya hanya putaran saja, dari awal kembali ke akhir, dari akhir kembali ke awal begitu. Wa hadza wajhud dauri bihu Allah wallah wa Allahu tordan wa aksan. Ini sebenarnya adalah satu makna yang tersimpan di dalam lafaz dzikir Allahu dan hu Allah. Jadi lingkaran-lingkaran yang terus dari awal ke akhir, akhir ke awal begitu. Dan inilah sebenarnya manifestasi dari keberadaan. Ini sebenarnya adalah bersifat melingkar begitu. Fa idza wajada adzakiru dzalika wa asyraqa alaihi nuru bima hunalika ya'khudhu fi talabi syuhudil kasrah fil wahdah didal awwali kama dzakara. Jika seandainya seorang hamba yang berzikir tadi nampak keadaan seperti ini, seperti melihat wujudul wahdah fil kasrah, melihat bahwa semuanya yang banyak ini sebenarnya adalah keesaan Allah, hanya yang nampak hanya Allah yang Maha Esa, maka dia memulai zikir yang kedua, yang menghilangkan, mengembalikan semua yang banyak ini menjadi esa, jadi menaikkan kembali. Fitola bisyuhudil kathrah fil wahdah didal awal kama dzukira fayastagilu, maka hendaknya dia memulai berzikir bidzikri tsani dengan zikir yang kedua kama marrah, seperti yang telah lalu, yaitu zikir Allahu. Yang banyak ini dikembalikan kepada yang satu. It sawarta fil misal suratan hablin mamdudin bitul rafa'na bil qalami tarfan fa'ada alifan wa rafa'na misla dzalika fa'ada lamaini, dan seterusnya. Di sini Syekh Ahmad Al-Qusasi memberi permisalan dari zikir-zikir ini dengan permisalan bahwa semua zikir ini sebenarnya nanti seperti alif begini naik, kemudian kembali lagi kan menjadi lafaz Allah itu. Akhirnya ini kembali seperti ini, terakhirnya kan diputar begini, jadinya Allahu begitu. Kemudian nanti dikembalikan hu, kembali kepada Allah begitu. Nah, Syekh Ahmad Al-Qusasi menyatakan ini seperti sebenarnya adalah lingkaran-lingkaran yang berupa lafaz. Lambangnya adalah lafaz Allah dan Allahu, hu dan Allah bersama. Wal hadda bihi aslun wal kasrah far'un. Dan semuanya ini adalah segala sesuatu yang tidak terbatas ini adalah asalnya, dan wal kasratu, sesuatu yang ciptaan yang banyak ini yang nampak ini adalah percabangannya. Jadi asal muasalnya adalah yang enggak terhingga, yaitu Maha Suci Allah, kemudian menjadi ciptaan-ciptaannya ini yang sebenarnya penanda dari Allah yang Maha Satu tadi. Hakadha wal amru kulluhu sahlun mumtaniun qaribun ba'idun fatadzakkar inna dzikra tanfa'ul mu'minin la ghair. Maka segala sesuatu ini sebenarnya jika diibaratkan dengan keterangan sangat mudah, tetapi sebenarnya juga sulit. Segala hal ini kelihatannya jauh, sebenarnya juga dekat sebenarnya juga jauh, seperti itu. Maka hendaknya seorang hamba untuk tetap berzikir, mengingat ini dengan waspada, karena zikir itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, yang percaya. Kemudian selanjutnya Syekh Ahmad Al-Qusasi menjelaskan semuanya ini dengan lafaz-lafaz Al-Quran sebagai penjelas dari keterangan-keterangan beliau. Faminat tarojimi al-Qur'aniyati al-khoswati bidzikril awal qauluhu ta'ala. Keterangan yang menjelaskan tentang zikir yang pertama, hu Allah, itu adalah ayat yang Al-Quran yang seperti ini. Contohnya, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah
fa aina matwallu, dimanapun engkau menghadap, fasamma wajhullah, maka disitulah adalah yang ada hanya zat Allah. Keterangan itu berarti sama dengan lafadz hu, dimanapun hu itu Allah, begitu. Terus lafadz Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya yang berjanji kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka ini berjanji kepada Allah. Jadi Muhammad itu sebenarnya ke Allah. Nah, hu Allah, sama keterangan itu. Kemudian lafadz fa'lam annahu la ilaha illallah. Lafadz ini juga Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa segalanya sesuatu nikmat yang ada pada dirimu, faminallah, dari Allah. Semuanya ini nikmat, faminallah, hu Allah, begitu. Terus ayat ini, sun Allahilladzi atqana kullasyai. Sun Allah, ciptaan Allah, yang mana Allah meneguhkan segalanya. Atqana kullasyai. Sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Sibghah itu adalah celupan. Celupan Allah, di mana semuanya celupan Allah. Maka alangkah wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa lagi yang lebih baik celupannya daripada Allah? Enggak ada yang nyipta selain Allah. Sibghah. Ini kan keterangan bagi orang makna bagi orang yang menenun dulu dan dicelup. Menyelup itu mewarnai air, mewarnai pakaian, batik ya. Serat sibghah itu. Nyombo apa? Ngekei warna dalam kain itu loh, sibghah. Ya. Dulu sudah ada ya, zaman Nabi ini kan, Al-Quran turun pada zaman Nabi. Yang terbaik hanya Allah. Ini semuanya alam ini sebenarnya sibghah, celupan Allah. Allah yang bahasa orang Jawa yang ngecat lombok, orang yang mengecat, memberi cat lombok yang merah itu Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kita semuanya kepadanya hu abidun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayat ini juga, inna rabbakumullah, sesungguhnya rabbakum Allah. Terus ayat ini, dzalikumullahu rabbukum Allahil azizil hakim syiratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur wa walladzi fis samai ilah wa ma fi ma'na dzalika yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit dzalikal fadlu minallah wa kana fadlullahi 'alaika 'azima walillahi 'aqibatul umur wallahu wasi'un 'alim wa annal fadla biyadillah. Maka semuanya ayat ini faqulu hadza wa ma fi ma'nahu, dan semua ayat yang seperti sama sesuai dengan maknanya ini, mimbas bidzikril awal, dari keterangan zikir yang pertama. Allazi huwa, yang pertama tadi zikirnya adalah hu Allah. Lihat tafsil, karena sesungguhnya perincian dari keterangan hu ini, hu Allah, kuluhu semuanya, itu adalah lafadz Allahnya, itu adalah perinciannya. Wal ijmal, dan ringkasannya dari semuanya ini, kuluhu semuanya, adalah dengan lafadz bihu, dengan lafadz hu, huwa. Liana huwa, karena sebenarnya huwa itu, dia itu ya huwa, ya dia. Wa wasfuhu al awal wal akhir wal dhahir wal batin, sifatnya hu itu yang awal juga yang akhir. Jadi meliputi semuanya, enggak terhingga. Yang awal dan akhir, sesuatu yang nampak dan yang batin, yang tidak nampak. Fawalam wa alifillah.
Hu ini juga lam dan alif di dalam lafadz Allah al-mutafarik, jika sebenarnya lafadz Allah itu dipisah-pisah begitu, alif lam lam ha begitu. Alif lamnya ini adalah hu itu, lahnya ini nanti jadi Allah itu. Wa nasr wa dhuhurul ilah al-ma'luh wal uluhiyah wa kadza kulluhu min nasril alif. Semuanya ini sebenarnya adalah keterangan dari alifnya tadi. Keterangan ini nanti akan diterangkan secara lebih panjang lebar di dalam kitab-kitab Syattoriyah tentang ini semuanya. Maka di dalam kitab-kitab Syattoriyah itu akan ada penjelasan tentang alif, lam, ha, dan lain sebagainya itu. Maka semuanya sebenarnya berawal dari sini. Punjere, pusatnya keterangan kitab itu semuanya adalah dari kitab Daul Halah ini, karya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Wa'lam, maka ketahuilah, zadaka lilai bastah fil ilmi wal jism, zadaka Allah bastatan fil ilmi wal jism. Semoga Allah menambahkan kelapangan bagimu di dalam ilmu dan ragamu. Wallahu yu'ti mulkahu alladhi huwa tafsilul amri hisan wa ma'nan mayyasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberi bagi hambanya kerajaan, kekuasaan, di mana kekuasaannya ini bisa memerincikan segala urusannya baik secara makna ataupun secara lahiriah bagi hambanya yang dikehendakinya. Wa minal mufidilaka, maka sesungguhnya yang manfaat bagimu, ala fahmi bastil faidi, atas memahami keterangan yang bisa engkau terima dari ilmu-ilmu yang dianugerahkan Allah ini, annaka kunta, sesungguhnya dirimu, fil ahadiyati sya'nan, di dalam sesungguhnya keberadaanmu ini, hatimu, kondisimu ini di dalam alam ahadiyah. Keberadaanmu sebenarnya adalah tidak ada. Engkau sebenarnya hanya bayangan saja. Di dalam ahadiyah ini sesungguhnya engkau beradamu, yaitu engkau tidak ada. Ya, kalau di dalam ahadiyah yang ada siapa? Hanya zat Allah saja. Wa fil wahidiyati ainan sabitatan mutamayyizatan ma'nan. Dan secara makna keberadaanmu ini di dalam alam wahidiyah, ini keberadaanmu secara makna yang ada dalam dirimu saat ini, yaitu kehendakmu apapun itu, alam wahidiyah ketika Allah telah berkehendak menciptakan asal muasal dari semuanya, yaitu Nur Muhammad, itu di alam wahidiyah. Ketika Allah belum menghendakinya, masih yang ada hanya Allah saja, zat Allah saja, maka itu disebut alam ahadiyah. Nah, ketika engkau berkehendak, engkau sebenarnya itu adalah hakikatmu, engkau berada alam wahidiyah. Wa fi alamil malakuti ruhan mujarrodatan, dan di dalam alam malakut, rohmu itu di dalam alam malaikat itu alam malakut atau alam arwah nanti, itu secara ruhmu, secara tersendiri. Jadi ruhmu yang dititipkan Allah itu sesungguhnya adalah bagian dari alam malakut. Alam malakut itu alam cahaya, ya, ciptaan Allah gitu. Wa fit tabi'iyati tabi'atan jamidatan. Nah, secara tabiat, secara fisik, jasadmu ini adalah ciptaan Allah secara nyata, jasadmu ini. Ini harus kita pahami. Jadi jasad kita ciptaan, karena apa yang nampak ini materi, tangan, ini semuanya materi. Materi itu jelas ciptaan. Wa fil haba'i suratan mumtasilan kadilali masalan. Tetapi secara haba, secara alam-alam ruhani, makna, gambaran wujudmu ini sebenarnya hanyalah bayangan dari wujud yang sejati, yang ada nanti hanya Allah. Wa fil jismi syakli jisman hatta barazat suratun mumtasilatan ilahiyatan ma'luhan lil ilahi bidhuhri ismi Allah. Dan jasadmu yang nampak ini sebenarnya adalah jasad yang ada saat ini. Ini jasad
yang asli yang engkau miliki tetap berupa jasad sampai nanti jasadmu yang sejati ini bersambung. Sesungguhnya ya tetap bersambung. Engkau sambungkan ketika itu sudah nampak asma Allah di dalam jasadmu. Nah, itu baru ketika nampak asma Allah, nanti engkau bisa beraktivitas seperti ini, seperti saya bisa ngaji. Ini karena nampak asma Allah bagi saya. Karena kehendak Allah sudah bekerja bagi diri saya. Allah menggerakkan saya dan lain sebagainya. Jika Allah tidak menampakkan itu pada diri-diri manusia, kita ini nggak ada, nggak bergerak sama sekali. Jadi keberadaan kita ada ini karena diadakan Allah. Nah, paham ya? Wala ilaha illallah. Maka karena hakikat kita seperti itu, maka tiada Tuhan selain Allah. Wa kama bada'ta ta'udu. Jika engkau telah memulai ini, maka engkau seharusnya kembali kepada sejati, yaitu Allah. Lidawamil amri fi nafsi bidzalika kadzalika lidzatihi. Karena sesungguhnya semuanya bersifat berputar. Kita sesungguhnya kembali lagi nanti. Ketika kita nggak bisa kembali, maka itu disebut orang-orang yang tersesat. Nah, begitu. Sekian dulu apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada beberapa keterangan yang susah dipahami, semoga kita nanti dibukakan oleh Allah pada saatnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.